merupakan seorang pilot muda. Ya jam terbangnya saya rasa cukuplah dari tahun udah 9 tahun ya, 9 tahun pengalaman kerja untuk penerbangan ya. Ini kira-kira apa sih yang memotivasi untuk Bung Willy ini melihat partai ini sendiri? Terus sejak kapan mendengar Partai Hanura? Terima kasih. Sebelumnya Ya. Saya menjawab kenapa saya tertarik dengan partai ini, Partai Hanura. Mungkin kalau mengenal Hanura mungkin sudah sekitar 5 tahun lalu mulai ada di kancah politik Papua, dan orang-orang yang duduk di dalam partai Hanura ini yang saya lihat semua orang muda. Ya. Pertama itu. Terus mulai berminat untuk bergabung di dalam partai ini juga karena yang saya lihat salah satu sosok ketua kami sekarang Pak Cenius, dia orang muda yang berdedikasi tinggi untuk karena Papua, untuk orang Papua dan masyarakat. Kenapa saya sangat tertarik dengan partai ini? Karena yang terkumpul di dalam struktur organisasi atau partai politik ini hampir semua orang muda. Ya. Dan saya berharap di saat saya bergabung sini karena saya ingin belajar, di mana belajar dengan tokoh-tokoh muda yang sudah punya pengalaman banyak dalam partai politik. Karena banyak hal yang saya ketemu di dunia penerbangan, kita bertemu langsung dengan masyarakat dan banyak aspirasi yang kita sampaikan. Di sini saya belajar untuk bagaimana berpolitik dan mengetahui dari yang lawan yang senior, dan mungkin mempunyai suatu saat punya dedikasi untuk bisa untuk membawa Papua lebih baik lewat aspirasi. Ada rasa ketakutan nggak ketika udah punya keinginan masuk ke dalam partai politik ini? Pasti punya rasa ketakutan, punya rasa was-was. Nah, yang mendasari seorang Willy ini apakah punya dasar berorganisasi sama atau seperti apa sehingga lebih tertantang untuk masuk ke partai? Oke, terima kasih. Mungkin soal untuk organisasi, semenjak kuliah pasti sudah mengikuti organisasi tentang aktivisme tentang masyarakat. Kebetulan saya dulu di Bandung, dan sesampai saya sudah menjadi pilot, di stop karena kesibukan di dunia penerbangan terlalu padat dari pagi sampai sore. Kebetulan saya kerja di Papua dan terbang dari pagi sampai sore. Jadi di saat tahun-tahun ini saya berpikir, karena lihat situasi politik di dalam tanah Papua ini, saya berpikir saya harus mempunyai andil juga untuk menyuarakan suara rakyat. Dan partai yang saya mengamati dari seluruh partai di tanah Papua, Partai Hanura ini yang cocok untuk saya. Nah ini ya tadi sebenarnya mungkin karena namanya ya. Iya. Mungkin terlalu melekat ya. Nah ini tadi sebenarnya pertanyaan saya itu kenapa enggak ke partai lain? Partai lain kan banyak muda, kaum mudanya. Kenapa harus Partai Hanura? Betul, mungkin karena itu tadi soal nama. Sosok juga kepemimpinan dan yang duduk sekarang sebagai ketua PDP, Pak Cenius, beliau memang saya sudah kenal sebelumnya juga. Beliau adalah orang yang baik, orang yang tegas. Makanya saya berpikir begitu mau bergabung dengan tangan terbuka dari ketua dan seluruh struktur di sini, Pak Sek dengan Pak Wakil juga menyambut baik saya. Dan saya pikir tidak salahnya saya akan coba untuk belajar dari senior ini. Apakah itu tidak, sebenarnya kan kita masuk dalam partai ini kan selain daripada memberikan dedikasi ke masyarakat, ya kan, tentunya kan mengubah jiwa kepemimpinan kita kan. Kenapa tidak dengan, bukan partai ini maksudnya saya, kenapa bukan organisasi yang biasa aja? Karena melihat gini, seorang pilot ini kan punya kesibukan, punya jam terbang, punya waktu yang begitu apa yang bisa dikatakan untuk di manage untuk manusia biasa mungkin agak sulit sekali. Nah itu kenapa nggak memilih yang santai-santai aja? Kenapa harus ini? Karena yang terjadi di dalam situasi politik di Papua atau khususnya umumnya di Indonesia, banyak masyarakat yang penyampaian aspirasi dari masyarakat tidak tersampaikan karena
terlalu tertutup soal konektivitas antar masyarakat dan pemerintah. Dan mungkin hal ini yang mungkin kita harus, saya berpikir sebagai kaum muda bahwa kita harus mengangkat, kenapa? Kita harus belajar di politik. Karena dari politik lainnya kita bisa membicarakan tentang hal kebijakan. Karena soal kebijakan ini selalu ditentukan oleh badan legislatif dan eksekutif. Bung Billy sendiri adalah putra Papua asli ya, putra Papua asli. Nah, ada dari Bung Billy sendiri melihat anak-anak muda yang sekarang ada dengan pergaulannya yang bisa dikatakan bahwa Papua ini bukan kota kecil, ya. Pasti ada terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan negatif dan sebagainya. Apa yang seorang diri sendiri melihat kaum muda itu di bawah? Ya, jadi kalau menurut pengalaman saya selama ini, kaum muda Papua sudah sangat keluar dari jalur, dalam arti tentang sekarang banyak teknologi yang membuat mereka tidak berpikir tentang karakter. Ya. Kita karakter muda Papua sudah hilang, tiba-tiba hilang. Dan dalam salah satu sebelum tadi Pak Sekretaris bilang soal dari partai ini pun yang menyelenggarakan, karena saya juga sedang aktif di gereja, perlombaan macam apa paduan suara, terus saya koordinator lah. Karena itu belum ada pernah di partai-partai yang lain. Mungkin kalau koordinator partai lain gitu ya, tapi yang soal ini pendekatan nah itu jadi berarti dari partai ini mau menyentuh kepada pemuda, karena pemuda itu tolak umum dalam suatu pemerintah atau masyarakat. Kalau tidak disentuh, untuk ke depan negara ini hancur pasti. Kalau kita tidak memperhatikan khususnya Papua. Ya. Sekarang Bung Billy udah bergabung atau seperti apa nih statusnya, Pak Sek? Sudah, dia sudah pengurus, sudah pengurus resmi, sudah di anggota Papua periode 2020-2025. Ya, berarti sudah menjadi bagian daripada rakyat ya, berarti ada punya tanggung jawab. Ya kan? Apa mimpi apa yang akan mau atau yang belum dilaksanakan di kalau saya soal mimpi, kita dari partai mungkin harus bisa lebih menyentuh lagi, mungkin program-program nanti kita juga dari Pak Ketua dan Pak Sekretaris, Pak Wakil, kita hanya orang muda yang baru bergabung mau belajar siap melaksanakan. Terima kasih. Kalau untuk saya tadi Pak Sekretaris sudah bicara resiko, Pak Wakil kita juga sudah bicara tentang resiko. Saya rasa itu bukan masalah. Bukan masalah kita menjalani kehidupan. Tantangan untuk kita menjalani ya. Saya rasa tidak ada masalah. Sebelumnya saya tamat dari Merpati Pilot School. Merpati Pilot School itu 2007, 2008 saya masuk Merpati. Itu Merpati belum kolaps. Nah, setelah 2008, 2010 saya mulai, jadi belum berpindah dari Merpati, tapi mulai pindah ke PT Jaya. Nah, mulai 2011 saya bergabung, tapi belum pegawai, belum kontrak. Nah, jadi pas 2013 sudah mulai. 2013 sampai sekarang ini saya masih tetap di Jaya. Sekarang saya punya jam terbang 30 jam dan kami beroperasi di Jayapura, Wamena, Timika. Tentang penerbangan kargo. Kargo ya. Nah, di penerbangan itu mendapat itu banyak sekali pengalaman yang kamu harus ketemu dan semua cerita tentang masyarakat, tata cara hidup. Nah, di situlah saya mulai berpikir dengan apa yang terjadi dalam masyarakat dan ada banyak kesenjangan yang harus dibuat, karena kita di Papua ini orang hidup di Jayapura dengan orang hidup di Wamena, di Timika berbeda. Nah, di sini yang mungkin salah satu daripada kita harus berpikir, makanya saya berpikir kenapa sudah cukup. Makanya saya tetap berpeluang, tapi ruang yang cukup baik untuk saya berbicara dengan kancah politik, lewat itu abang-abang, karena partai politik ini saya anggap sebagai tempat bisa belajar dalam arti. Mungkin dari aspirasi yang saya kenal dengan abang-abang, dengan ini, itu bisa saya menyampaikan di sini. Jadi tentang aspirasi apa kita tuangkan, nah di sini kita belajar tentang dalam partai ini.
Jadi saya berpikir sudah cukup sekali dalam bergabung. Sudah saatnya untuk saya gabung dalam partai. Walaupun keinginan itu sudah lama, tapi ya di tahun ini saya berpikir sudah pas dengan kebetulan di dalam partai dengan pemimpin yang sesuai yang cocok yang saya inginkan, bahwa sosok pemimpin seperti Pak Tenius yang dapat membawa kami anak muda bisa bergabung di sini dan selalu terbuka, itu yang membuat saya juga membuat keputusan itu seperti itu untuk bergabung. Rencana ke depannya ini seperti apa dari Bung Billy? Apakah memang terjun ke dunia politik? Apakah untuk memang menargetkan duduk di legislatif? Seperti apa? Caleg ke DPR. Ini pertanyaan ini ada. Saya terjebak ini. Ini nanya. Oke. Ini ya. Dari hati kan? Iya. Oke. Mungkin itu pasti sudah salah satu pemikiran, tapi itu bukan satu yang wajib. Karena tadi saya punya bahasa kembali lagi bahwa partai politik yang di Partai Hanura ini saya ingin belajar. Karena banyak pemimpin muda yang ada di sini, itu menjadi contoh dan inspirasi buat saya juga. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa. Kalau di ilmu namanya di ilmu penerbangan saya ngajar, tapi kalau ilmu politik saya harus belajar. Kita nanti belajar. Nah ini kan Bu Billy ini tadi bicara nih, karena sosok seorang ketua umumnya yang tepat dengan pribadi saya, kemudian orang-orang di dalam partai ini ya sehati lah ya, sehati. Tentunya ada punya banyak mimpi sebenarnya yang harus ini. Apakah hanya mau mengikuti dulu jalannya sistem ini yang dijalankan, atau memang benar-benar saya pengen begini loh? Oke, begini. Terima kasih. Jadi sebarat kita kalau bercinta ya dengan dua jenis orang, laki-laki dan perempuan. Ada yang jatuh cinta karena cuma lihat saja. Ada yang mencintai karena sudah mengenal baru mencintai. Oh, jadi ceritanya kalau Hanura itu baru lihat sudah cinta gitu. Oh gitu. Dan pastinya mau berkorban harus sudah cinta Itu harus ya. Jadi ya itu ceritanya kalau kaum muda nih ya udah biar apapun saya akan berikan gitu ya. Jadi memang bukan hanya saya masuk ke sini, saya menerima apa pengalaman saya, tapi memang benar-benar kita untuk berani memberikan. Ya itu ya dikatakan loyalitas ya. Terus apa sih yang dilihat, apa yang enak-enak atau mungkin kalau dalam berorganisasi politik pasti ada risiko. Nah makanya seperti tadi Pak Hos bilang bahwa kita harus tahu risiko dulu sebelum kita jalan. Risiko itu sudah pasti saya terima. Jadi apa yang menjadi keputusan saya bergabung dan tahu karena mana saya bawa dan saya bergabung dengan partai ini, karena itu saya sudah mengerti tentang risiko saya nanti. Saya sepakat juga dengan semua, karena memang partai ini kalau menurut saya untuk Partai Hanura sangat cocok untuk kami yang kaum muda. Karena pertama saya hadir sudah membuka tangan, jadi saya berpikir bahwa ke depan teman-teman yang kaum muda yang mau bergabung silakan, karena partai ini terlalu terbuka. Dia membuka diri dan membuka tangan untuk semua. Dan untuk mau belajar silakan. Karena dari saya pribadi sendiri saya sangat berterima kasih karena pas datang dengan biasa kita baru datang langsung ada yang sudah blok atau tidak menerima, tapi di sini tidak. Dia siap untuk terima dan dia siap untuk mengajarkan. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya mau ada pertanyaan satu kata buat Partai Hanura. Satu kata buat Partai Hanura. Satu kata untuk Partai Hanura. Partai Hanura. Hanura Yodi. Cinta ya. Sukses selalu. Sukses. Ya. Bersama Hanura, Papua. Bang. Oke, terima kasih para pemirsa yang sudah mengikuti jalannya perbincangan hangat kami di talkshow eksklusif
Partai Hanura Papua. Hari ini banyak sekali kita ulas tentang topik tokoh muda ataupun kaum muda, terutama untuk pada kader Partai Hanura Provinsi Papua. Nah, kita akan lanjutkan di session berikutnya atau di waktu yang akan datang tentang hal-hal yang baru daripada Partai Hanura Provinsi Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Saya Al Pacino undur diri.